Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar buat teman-teman yang nanti setelah pengumuman pasca sanggah ternyata masih tetap lulus menjadi ASN PPPK, maka ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan untuk pemberkasan PPPK guru. Dan admin mengambil contoh dari teman kita yang sudah menjadi ASN PPPK. Dan menurut admin ini tidak akan begitu jauh ya berkas dokumen yang harus dipersiapkan untuk pengusulan PPPK 2023. Kalau kita melihat jadwal di sini ya, untuk pengisian DRH PPPK adalah 11 hingga 30 April 2023. Dengan adanya dokumen ini, contoh dokumen ini, semoga saja teman-teman bisa terbantu ya. Jadi dokumen apa sajakah yang harus dipersiapkan dan bagaimana sih contohnya? Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com ya, bahwa di sini ada 10 dokumen pemberkasan PPPK guru. Nah, di sini honorer sebaiknya datangi instansi. Jadi buat teman-teman ya, nanti ketika ada pemberkasan PPPK, contoh berkas yang harus dipersiapkan itu diberitahu langsung ya dari BKP SDM maupun Disdik setempat melalui komunitas atau forum honorer tersebut. Jadi teman-teman tenang saja ya, 10 dokumen ini nanti diberitahu dan diberi contohnya. Dan sekarang admin langsung saja kita lihat ya dokumen teman kita PPPK angkatan pertama. Ini bahkan bisa lebih dari 10 dokumen ya. Kita langsung saja. Nah, ini adalah dokumen pemberkasan PPPK ini tahun lalu ya. Yang pertama di sini ada dokumen foto. Di sini ada 9 poin ya. 1, 2, 3 sampai 9. Untuk dokumen yang pertama adalah dokumen foto nih. Ini ukurannya 172 KB. Jadi teman-teman nanti kalau men-scan-nya itu ada batasan KB-nya ya, dilihat saja. Kemudian di sini ada dokumen ijazah, kemudian nilai transkrip, kemudian DRH ya, daftar riwayat hidup, kemudian surat lamaran. Poin yang selanjutnya adalah surat pernyataan, kemudian SKCK, surat keterangan sehat, dan dokumen atau surat keterangan bebas narkotika. Dan sekarang kita lihat satu persatu ya, agar teman-teman tidak bingung 9 poin itu seperti apa wujudnya. Kita langsung saja. Untuk yang pertama, foto seperti ini ya. Jadi teman-teman silahkan dipoto dengan latar belakangnya adalah merah. Adapun ukuran fotonya ini ada dalam lampiran ya, jadi sudah ditentukan. Kemudian contoh berikutnya adalah ini dalam bentuk PDF ya, scan ijazah. Nah, ini teman-teman silahkan saja di scan ijazahnya dan harus hasilnya bagus. Seperti ini ya, scan ijazah. Nanti ini teman-teman diupload ya. Kemudian transkrip nilai, contohnya seperti ini adalah hasil scanan. Jadi hasil scanan disimpan dalam file, kemudian nanti diupload satu persatu. Yang selanjutnya adalah daftar riwayat hidup. Nah, ini teman-teman yang bingung daftar riwayat hidup ini seperti apa, nanti pihak Disdik atau BKP SDM memberikan contoh, dan contohnya seperti ini ya. Daftar riwayat hidup untuk poin 1 adalah keterangan perorangan. Di sini ada nomor induk kependudukan NIK, silahkan ya diketik sesuai KTP. Namanya siapa, kemudian kabupaten kota tempat tanggal lahir,
Ini jelas ya, tidak akan membingungkan buat teman-teman. Di sini ada tinggi badan, berat badan, rambut, bentuk muka ya, silakan saja diisi. Kemudian di dalam daftar riwayat hidup ini ada juga tentang pendidikan. Untuk poin yang pertama adalah pendidikan di dalam dan di luar negeri. Di sini teman-teman silahkan masukkan pendidikan dari mulai tingkat TK hingga yang terakhir sekarang. Di sini ada tingkat SD ya, karena dulu di desa tersebut belum ada TK ya. Jadi tingkat SD ini masuk tahun berapa ya, kemudian SMP, SLTA, S1 ya, dan seterusnya. Kemudian ini kita masuk ke riwayat pekerjaan, teman-teman silahkan masukkan riwayat pekerjaan. Kalau di sini adalah contohnya instansi atau perusahaan, karena dulunya mengajar atau sebagai tenaga honorer di salah satu sekolah, maka ditulis saja di sini ya, nomor 1 SDN apa kalau gurunya SD, kalau SMP ya SMP, jabatannya guru kelas atau mapel, tanggal mulai tugas dan seterusnya. Di sini ada nomor SK ya, harus dimasukkan juga. Kemudian di bawahnya ini ada riwayat keluarga. Untuk riwayat keluarga ini ada nama istri atau suami ya, kemudian nama anak, nama orang tua kandung, nama saudara kandung, kemudian bapak, ibu, mertua. Di sini komplit ya. Silakan saja diisi sesuai nicknya masing-masing, sesuai kartu keluarganya masing-masing. Kemudian untuk keterangan organisasi, kalau tidak aktif di organisasi tidak apa-apa, dikosongkan saja. Dan di akhir ini jangan lupa ya, pakai materai 10.000. Jadi teman-teman ini untuk DRH-nya pakai materai, kemudian ditandatangani, di-scan ya. Kita lanjut ke poin yang seterusnya adalah contoh surat lamaran. Nah, ini bentuknya seperti ini dan ditulis tangan. Adapun untuk contohnya nanti diberi ya dari pihak distrik atau BKP SDM. Jadi teman-teman tinggal menyalin saja dengan tulisan tangan. Dan di bawah jangan lupa pakai materai 10.000. Ini tahun 2020 ya, Ciamis 12 Desember 2020. Perihal lamaran calon PPPK tahun 2020 kepada Bupati ya, dan seterusnya. Kemudian dokumen yang keberapa nih? Yang keenam ya, ini dokumen yang keenam adalah surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama, tanggal lahir ya. Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan dan seterusnya. Adapun teman-teman untuk mengetiknya jangan bingung karena dikasih contoh ya oleh pihak BKP SDM maupun distrik. Jangan lupa di bawahnya materai 10.000. Untuk selanjutnya adalah dokumen SKCK ya, surat keterangan catatan kepolisian. Ingat teman-teman bahwa masa berlakunya ini ya tidak lama. Jadi kalau menurut admin kan pengusulan DRH itu 11 April ya kalau tidak salah. Sekarang Maret, teman-teman tidak ada salahnya membuat SKCK dari sekarang. Jadi tidak akan kadaluarsa ya, atau pasti masih berlaku. Contoh yang di-scan SKCK seperti ini ya, surat keterangan catatan kepolisian. Ini hanya bagian depannya saja di-scan. Adapun ukurannya nanti ada ya dalam lampiran dari distrik, berapa ukuran kilobaitnya ya, maksimalnya berapa ada. Dokumen selanjutnya adalah surat keterangan. Di bawah ini menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan, ini adalah surat keterangan sehat rohani ya. Teman-teman untuk membuat surat keterangan sehat ini harus dari pihak rumah sakit
pemerintah ya, jangan dari swasta. Di sini dari puskesmas terdekat kalau tidak salah ini ya, atau dari rumah sakit ya, rumah sakit pemerintah. Dokumen selanjutnya adalah surat keterangan pemeriksaan narkotika. Nah, seperti ini bentuknya, silahkan di-scan, harus jelas dan bersih. Surat keterangan pemeriksaan narkotika atas nama, usia, dan selanjutnya. Kemudian di sini hasil pemeriksaannya, golongan amfetamin negatif ya, golongan apa ini, opiat negatif, dan seterusnya. Jadi ini harus negatif. Kalau hasilnya positif berarti teman-teman pernah mengkonsumsi narkotika ya, itu bisa membahayakan atau bisa menggagalkan menjadi seorang ASN PPPK. Jadi harus bersih dari narkotika. Poin selanjutnya, sudah ya, 1, 2, 3, 4, sudah ada 9 poin. Ini adalah foto jelas, surat keterangan. Yang dianggap banyak adalah daftar riwayat hidup ya, ini banyak yang harus diisi. Ya, itulah contoh pemberkasan untuk NIP PPPK ya, buat teman-teman kita yang nanti di pengumuman pasca sangga lulus. Jadi siap-siap saja dokumen yang harus dipersiapkan. Ini adalah contoh ketika kita akan mengunggah. Jadi teman-teman simpan dulu ya dokumen yang sudah di-scan, difailkan, nanti tinggal kita cari filenya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Admin doakan seluruh tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.